itu kan kebaikan. Anak-anak wajib patuh. Tapi kalau nyuruh yang nggak bagus, misalnya, ambil aja tuh punya temannya, itu nggak boleh. Dan belinya kan nggak ada orang tua yang kayak gitu. Orang tua yang sama ini apalagi nih, semuanya baik-baik. Nggak ada kan orang tua yang nyuruh yang jelek kan? Nggak ada. Pasti semua orang tua nyuruhnya yang baik-baik. Nah selama yang disuruh oleh orang tua itu baik, anak-anak wajib taat. Bu, orang tua aku nggak sholat, Bu. Dia nyuruh aku sholat. Tapi padahal aku tahu, Bu, nggak sholat loh, Bu. Nggak apa-apa. Anak-anak tahu nggak? Bukannya nggak apa-apa ya, tapi anak-anak kalau ada orang tua yang seperti itu, doakan. Barangkali kalau anak-anak dari anak-anak yang soleha ini, orang tua kalian jadi berubah. Bu, boleh nggak sih, Bu? Kita ngasih tahu orang tua, boleh. Ayah, Bunda, sholat itu wajib. Kalau kita nggak melaksanakan nanti dosa. Boleh, Bu, kita kasih tahu. Tapi ntar ayah bunda aku marah. Ya udah, kalau marah berarti kamu jalanin aja sholat. Dulu pernah ada nih kisah nyata nih. Anak itu rajin banget sekolah ke masjid, anak laki. Dia rajin ke masjid ya. Dia setiap 5 waktu tuh pasti ke masjid ya. Kecuali kalau mungkin zuhur dia di sekolah ya. Itu pun tetap ke masjid. Tapi kalau dia maghrib, isya, dia pasti ke masjid. Karena di masjidnya itu ada pengajian. Anak ini habis maghrib dia itu ikut ngaji sampai isya, habis dia baru pulang. Nah anak ini setiap kali mau menjelang maghrib itu dia bawa Quran. Dan sebenarnya dia bawa Quran. Tahu nggak? Ternyata pada saat dia jalan ke arah masjid, dia melihat ayahnya sedang berbuat yang nggak baik. Dia anak-anak tahu kan kalau orang main judi, itu boleh nggak? Nggak boleh, haram. Tapi anak itu, apa yang dilakukan anak itu? Dia tahu kalau dia ngasih tahu ayahnya nggak mungkin mau dengar omongan dia. Pasti ayahnya nanti malah marah ke dia. Pada saat anak itu mau melangkah ke masjid, anaknya bawa Quran, kan Qurannya zaman dulu itu cukup besar ya. Dia jalan ke masjid, dia lihat ayahnya lagi, astagfirullahaladzim, ada ayahku. Dia mau ke masjid, anaknya loh yang mau ke masjid, ayahnya malah main judi. Tahu nggak anak itu, Quran yang dia bawa, dia tutupin muka anaknya, dia jalan masuk ke masjid. Dia nggak mau melihat ayahnya. Dan pada saat ayahnya melihat anak itu nutupin mukanya pakai Quran, tahu nggak apa yang dilakukan ayah itu? Nah, ada yang bisa tebak nggak? Marahinnya? Marahin. Terus apa ada lagi? Apa yang dilakukan ayahnya pada saat ayahnya melihat anaknya nutupin mukanya pakai Quran? Gak mau ngeliat ayahnya, langsung jalan buru-buru. Kenapa? Istighfar. Kata ibu istighfar. Ada lagi yang punya jawaban lain? Betul. Pada saat ayahnya melihatnya lagi maghrib bukannya ke masjid, terus tadi dia lihat, itu anak saya dari jauh. Terus anaknya malah nutupin mukanya pakai Quran. Tahu nggak ayah dapat itu? Astagfirullahaladzim. Kenapa anak aku yang harus malu? Katanya, kok dia yang malu yang nutupin mukanya ngeliat aku? Harusnya aku dong sebagai ayah yang malu. Dan situ tahu nggak? Ayahnya langsung tinggalin tempat yang nggak bagus itu. Dia peluk anaknya. Sejak saat itu ayahnya tobat. Anaknya nggak banyak ngomong, nggak ngomong apa-apa. Cuman anaknya ke masjid aja. Dia tunjukkan perilaku baik di depan ayahnya. Lama-kelamaan ayahnya itu sadar. Dia berterima kasih sama anaknya. Nak, terima kasih kamu sudah menyadarkan ayah. Harusnya ayah yang malu sama kamu, bukan kamu yang malu. Ayahnya bangga sama anaknya. Ternyata anak bisa loh menyadarkan orang tua. Walaupun kita mungkin ngomong nggak bisa, pasti ayah marah, bunda marah. Tapi dengan cara seperti itu, Allah buka hati orang tuanya. Karena setiap diri itu pasti ada loh kebaikan. Karena kita punya pasti loh, itu kan mengajak yang baik. Nah, dari situ ayahnya tersentuh karena sikap anaknya. Itu tadi anak-anak. Jadi kita patuh sekali sama orang tua selama orang tua bukan berbuat maksiat. Yang kedua nih, amanah. Kalau dikasih tanggung jawab sama orang tua, bisa suruh jagain adik. Yang harus jagain adik, main sama adik, jangan main sendiri, main HP atau main yang lain. Kan diamanahkan untuk jaga adik. Atau misalnya anak-anak di sekolah nih, ini kan
juga amanah dari orang tua. Orang tua udah sekolah di SDIT, terus kemudian berharap anak-anak di sini sholatnya bagus, terus bisa ngajinya bagus. Nah itu amanah dari orang tua. Jalankan baik-baik. Sayang temen ya nak, itu dipesenin tuh dari rumah. Sayang temen sampai sekolah. Terus belajar taat sama guru ya nak, harus taat sama guru. Berikutnya yang ketiga apa coba anak-anak? Tadi yang pertama apa? Yang pertama patuh kepada orang tua selama kebaikan, bukan berbuat yang gak baik atau maksiat. Boleh langsung tuh ingat, jangan begini ya. Bu, Bun, Mi, nih ada kembalian ini buat aku ya. Nah, jangan ngarepin kembalian kalau disuruh, ya. Jadi harus itu anak-anak ingat tuh ya. Kalau orang tua lagi butuh bantuan kita, nah kita jangan. Atau misalkan, Andro buang sampah, nah, buang sampah. Jangan minta upahnya dulu ya. Seperti itu membantu kalau orang tua membutuhkan. Apalagi nih, kalau nanti orang tua kalian sudah tua. Saat mereka nggak bisa berbuat apa-apa, nah itu orang tua bangga dan bahagia banget kalau punya anak yang soleh dan soleha, dijaga orang tuanya di saat dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kemarin tuh Bunia kan ngomongin orang ke rumah sakit ya, Bunia sedih loh. Ada orang, ini anak atau siapa sih, Bunia bilang kok dimarah-marahin orang tua itu mentang-mentang sudah tua. Ya namanya orang tua ya, nenek-nenek itu kan masih cerewet banget ya. Berisik banget sih, ya Allah itu di rumah sakit loh, orang itu lagi sakit. Sedih banget Bunia, ya Allah Bunia berharap anak. Kalau Bunia nggak terima Bunia kalau orang tua Bunia digituin, nggak sopan dan Bunia kok kayak gitu ngomongnya ke orang tua. Udah agak diam, jangan berisik. Ya Allah, astagfirullahaladzim kata Bunia. Kalau orang tua kalian nanti sakit atau apa, sudah renta, sudah tua, dijaga, disayang. Sebagaimana mereka dulu pernah menjaga anak-anak masih baik. Lagi enak-enak makan tiba-tiba nangis, ditinggalin tuh makanannya. Padahal kita lagi enak-enak kan biasa, lagi makan Pada saat sekarang orang tua membutuhkan kalian jangan justru nanti malah marah-marahin orang tuanya. Ini pesan Bunia ya, bisa jadi nanti akan kamu ingat pada saat kamu dewasa nanti. Oh iya, saat-saatnya nanti orang tua kita tuh akan tua, dan saat kita sudah besar, kita masih sehat juga bantu orang tua kita. Oke, deal?